Halo subscriber, kali ini saya tidak membuat tutorial menggunakan Adobe Animate, tapi di sini saya akan membuat tutorial menggunakan Blender. Kamu pasti sudah pernah dengar software Blender. Blender adalah software ajaib, serba bisa dong. Pada awalnya Blender adalah software 3 dimensi, tapi sekarang kita bisa menggunakan Blender buat animasi 2 dimensi dan lain-lain dong. Kenapa kok kita perlu menggunakan Blender? Itu karena Blender adalah software gratis yang mudah buat dipelajari. Nggak mudah banget sih, tapi kita bisa mempelajari Blender dengan menonton tutorial yang banyak sekali di YouTube. Dan ini adalah salah satu tutorial Blender. Di sini kita akan mempelajari Blender secara dasar untuk membuat animasi 2 dimensi atau ilustrasi 2 dimensi. Karena Blender ini gratis, kita bisa download langsung di websitenya. Websitenya itu adalah blender.org, bukan .com ya. Kalian bisa download di situ. Kalau sudah download, kalian bisa install dan kalian bisa membuka Blender. Ini adalah tampilan awal pada Blender. Karena saya akan membuat animasi 2 dimensi atau ilustrasi 2 dimensi, kita bisa klik 2D animation di sini. Atau kita bisa klik file, new, 2D animation. Sebenarnya kita bisa memilih yang lain, tapi dengan memilih 2D animation kita akan diberi layout atau tata letak yang disesuaikan dengan keperluan animasi 2 dimensi. Saya full screen terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah tampilan untuk membuat animasi 2 dimensi. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat karakter terlebih dahulu. Sebelum itu saya akan menjelaskan navigasinya. Nah, di sini adalah bagian kita menggambar. Nah, seperti ini. Kalau kita coret-coret menggunakan mouse atau idealnya kita bisa menggunakan pen tablet. Kita bisa menggambar di sini. Kita bisa menggunakan scroll pada mouse buat zoom in dan zoom out. Tidak seperti software animasi yang lain, ketika kita klik tengah scroll lalu kita geser, kita bisa memutar sudut pandangnya seperti ini. Jadi kita bisa menggambar di berbagai tempat seperti ini. Kita bisa mengembalikan ke posisi semula atau tampilan semula dengan mengklik ikon kamera ini. Nanti kita kembali ke tampilan kamera atau yang nanti akan kita render. By the way, kalau kalian tidak menggunakan mouse atau kalian tidak punya mouse, hanya punya trackpad di laptop, atau kalian menggunakan pen tablet, kalian bisa zoom in dan zoom out menggunakan icon ini. Kalian bisa tarik ke atas untuk zoom atau tarik ke bawah untuk zoom out, dan kalian bisa memutar tampilannya di sini. Kalau kalian tidak menggunakan mouse, kalian bisa kembali ke tampilan sebelumnya dengan klik kamera di sini. Buat menggeser tampilannya ini, kalian bisa menggunakan icon tangan ini atau move the view. Kalian bisa seret seperti ini. Kalian juga bisa menekan shift lalu kalian seret sambil menekan tombol tengah di mouse atau klik tengah lalu geser seperti ini. Nah, karena nanti saya akan membuat gambar berdasarkan sketsa yang saya gambar di kertas, saya perlu memasukkan sketsa ke dalam sini. Jadi saya perlu pergi ke object mode. Di sini ada beberapa mode. Saya ganti ke object mode, lalu saya akan menambahkan gambar dengan cara klik add image reference.
karena ini adalah gambar referensi. Kita tentukan di mana kita menaruh gambarnya. Misalkan ini saya klik load reference image, lalu nanti gambarnya akan terbuka seperti ini. Buat menentukan lokasinya atau memperbesar, memperkecil gambar yang kita masukkan, kita bisa menggunakan move, rotate, scale. Misalkan saya akan memperbesar gambar ini dan saya akan fokus ke bagian kepalanya, saya bisa menggunakan scale, lalu saya tarik seperti ini sampai besar, lalu menggunakan move saya tarik ke bawah sampai terlihat kepalanya saja. Kemudian saya taruh di bagian tengah. Sudah. Kemudian saya perlu menarik gambar ini sedikit lebih mundur begini, lalu kembali ke kamera. Setelah itu saya akan menambahkan sebuah objek. Objek ini adalah bagian dari Grease Pencil. Grease Pencil adalah sebuah fitur di Blender yang digunakan buat menggambar atau membuat animasi 2 dimensi. Caranya buat bikin objek Grease Pencil, kita klik add. Sebelum itu pastikan kita berada di object mode ya. Add, terus kita pilih Grease Pencil, lalu stroke atau blank. Kita pilih stroke saja ya, biar kita tahu di mana lokasi Grease Pencilnya. Nah, nanti kita bisa melihat ada stroke di sini atau garis di sini. Nah, garis ini terletak pada layer yang kita bisa buka di sini. Objek data properties kita klik, nanti di sini muncul 2 layer, lines dan color. Garis ini berada di layer lines. Kita bisa hapus ini karena kita tidak membutuhkannya. Caranya kita klik ini, remove layer, nanti akan terhapus. Colors ini juga kita hapus karena saat ini kita tidak membutuhkan. Lalu kita klik new layer karena kita mau bikin layer baru, dan layernya kita kasih nama kepala karena kita akan membuat kepala. Kemudian kita siap buat menggambar kepala di sini. Buat menggambar kita perlu pindah dari object mode menjadi draw mode atau mode menggambar. Kita klik ini lalu kita pindah ke draw mode. Kita bisa gambar di sini menggunakan tool yang tersedia di sini. Tapi pas kita gambar loh, warnanya kok gini, kok pudar begini. Itu karena strength itu kepadatan warnanya itu cuma 0,6 ya. Jadi biar warnanya lebih kuat atau lebih pekat, kita bisa ubah menjadi 1 seperti ini. Nanti warnanya akan lebih hitam seperti ini. Kalian bisa menggunakan ini draw atau gambar pensil ini ya. Tapi saya tidak menggunakan itu karena saya tidak sedang menggunakan tablet. Saya menggunakan mouse. Jadi saya lebih suka menggunakan tool yang lain. Di sini saya akan menggunakan circle dan saya akan memulai menggambar di sini. Saya akan menggambar kepalanya terlebih dahulu. Sebelum itu strength-nya kita ganti menjadi 1 biar warnanya pekat, dan itu yang kita cari. Dan sebelum menggambar saya akan membuat sebuah material baru. Material itu adalah warna yang digunakan pada Grease Pencil. Jadi kita pergi ke material properties. Di sini sudah ada banyak warna yang tersedia ya, black, white, red, green, blue, gray. Tapi saya akan bikin warna baru, yaitu warna kulitnya. Jadi warna-warna ini bisa saya hapus atau dibiarkan juga tidak apa-apa.
Lalu kita tambahkan warna baru, add meteor slot. Lalu klik new. Stroke ini adalah garis tepinya. Garis tepinya saya biarkan hitam, tapi fill atau warna isinya saya centang dan saya ganti menjadi warna kulit. Saya tambahkan value-nya atau kecerahannya. Lalu saya geser warnanya sampai ketemu warna kulit yang saya inginkan. Mungkin segini. Jangan khawatir kalau warnanya tidak cocok karena nanti kita bisa mengubah warnanya. Kita juga bisa menggunakan eyedropper buat milih warna yang kita inginkan dari sini misalkan. Mungkin segini cukup ya. Kita kembali ke sini. Lalu saya siap buat menggambar kepalanya. Saya tarik seperti ini. Kalau sudah kita tarik seperti ini, kita menemukan dua lingkaran seperti ini. Kita bisa mengatur bentuk lingkarannya dari lingkaran ini. Nah, seperti ini misalkan sudah cocok seperti ini ya. Kalau sudah, kita bisa klik enter, nanti lingkarannya terbentuk. Kita undo, lalu kita lakukan kembali, tapi radiusnya kita tambah biar ketebalan garis tepinya lebih tebal. Kalau seandainya nggak jadi, kalian bisa tekan ESC atau escape ya di keyboard di pojok kiri atas seperti ini. Kalau nggak jadi, karena menurut saya ini terlalu tebal, saya ganti menjadi misalkan 25 atau 30. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, saya merasa lingkaran ini kurang bagus ya, karena terlalu sempurna buat kepala. Saya bisa memperbaiki bentuk lingkaran ini menggunakan sculpt mode. Jadi kita pindah lagi dari draw mode ke sculpt mode. Lalu dengan sculpt mode kita bisa menarik-narik gambar yang kita buat memperbaiki bentuknya. Di sini saya akan menambahkan radiusnya biar kita bisa memperbaiki bentuknya dengan lebih leluasa seperti ini. Nah, dengan begini bentuk kepalanya jadi lebih bagus sesuai dengan sketsa yang kita buat. Kalian tidak perlu bikin terlalu detail bagian ini karena kita selalu bisa memperbaiki bentuknya menggunakan sculpt mode. Ini adalah fitur yang sangat bermanfaat karena kita bisa memperbaiki bentuk. Kalau sudah, kita bisa menggambar bagian-bagian yang lainnya. Jadi kita kembali ke draw mode. Kita bisa menambahkan layer-layer yang lain buat bagian-bagian yang lain, misalkan mata dan lain-lain. Nah, tapi saya tidak akan melakukan itu karena saya akan melakukan di objek grease pencil yang lain. Tapi sebelum itu saya mau menaruh gambar ini atau referensi ini di depan grease pencil biar transparan. Jadi saya pergi ke object mode, lalu saya klik gambarnya, lalu saya taruh di depannya seperti ini. Lalu pada objek data properties kita klik, lalu transparansinya kita klik dan kurangi seperti ini. Jadi kita bisa melihat gambarnya seperti ini. Semua objek yang ada di sini tersimpan di sini di collection. Jadi ini adalah kepala yang kita gambar tadi. Namanya adalah stroke.001.
kita bisa ganti menjadi kepala. Dan ini gambar sketsa yang kita masukkan tadi. Ini adalah gambar kosong, jadi kita bisa hapus deh. Bagian kepalanya sudah. Selanjutnya saya akan bikin bagian yang lain. Misalkan saya akan menggambar hidungnya. Saya akan menggambar hidungnya di grease pencil yang terpisah. Jadi saya akan klik add grease pencil, lalu blank. Kemudian saya menambahkan layer baru, kita ganti menjadi hidung, dan di sini kita juga ganti menjadi hidung. Kemudian saya pergi ke draw mode atau mode gambar. Buat hidungnya saya juga bisa menggunakan circle seperti tadi, atau di sini saya menggunakan arc atau lengkungan. Buat materialnya kita bisa gunakan material yang tadi. Ini material yang sudah kita buat tadi. Seharusnya kita ganti namanya menjadi kulit atau warna kulit, dan kita siap buat menggambar hidungnya. Buat hidungnya saya gunakan arc seperti ini, lalu saya buat garis dan saya tentukan bentuknya menggunakan lingkaran biru dan kuning di sini. Kemudian buat menambahkan garis baru, kita tekan E atau singkatan dari extrude ya. Tekan E di keyboard, lalu akan terbentuk garis baru dan kita klik di sini, lalu kita seret garisnya sampai terbentuk hidung yang kita inginkan. Kalau sudah, kita tekan enter, nanti hidungnya akan terbentuk. Lalu kalau kita perhatikan, hidungnya ini ada di sini ya, di antara gambar dan kepalanya. Jadi saya mau menggeser ke depan seperti ini biar kelihatan. Nah, ini hidungnya. Lalu saya akan menggambar bagian yang lain di grease pencil yang baru. Kamu juga bisa membuatnya di layer yang baru kalau kamu mau, tapi saya bikin di objek baru karena nanti saya akan menaruhnya di jadi kita klik add grease pencil, lalu kita pilih blank, lalu saya akan ganti namanya menjadi telinga atau kuping. Lalu kita buat layer baru, klik new layer, dan kita kasih nama telinga. Menggunakan draw mode kita gambar telinganya, tapi sebelum itu pastikan kita pilih materialnya kulit karena warnanya sama. Kita gambar telinganya di sini. Kita masih menggunakan arc ya buat menggambar. Saya tarik buat bikin garis seperti ini, lalu kita lengkung-lengkungkan sampai terbentuk kuping yang bagus. Lalu kita tekan E di keyboard buat bikin garis lagi seperti ini. Nah, kalau sudah kita tekan enter. Nah, kalian bisa menyembunyikan gambar sketsanya dengan klik mata di sini ya. Jadi kalau matanya kita klik nanti akan tersembunyi. Nah, buat telinganya saya akan menaruhnya di belakang kepala. Jadi kita ke object mode, lalu klik telinganya dan kita geser ke belakang menggunakan move seperti ini. Kita juga bisa menggesernya ke sini. Nah, kita tidak perlu menggambar dua telinga karena kita bisa menggunakan fitur mirror. Jadi kita pergi ke modifier properties, lalu kita tambahkan mirror. Nah, kok nggak pas ke tengah-tengah? Kita bisa menggeser titik ini ke tengah-tengah kepala menggunakan move ya. Kita geser sampai ke tengah-tengah kepala seperti ini. Kemudian kita ke edit mode, lalu kita seleksi satu bagian seperti ini dan kita geser ke tengah-tengah seperti ini. Kita kembali ke object mode, kita bisa mengatur kembali lokasinya. Kupingnya kan biasanya ada garis
di sini ya, kita bisa gambar, kita menggunakan draw mode, lalu kita kembali ke object data properties, lalu kita tambahkan layer baru, namanya apa ya namanya ya? Kuping, garis kuping. Garisnya seperti ini, wing seperti itu ya. Terus ke material properties, kita tambahkan material baru, lalu stroke-nya hitam, fill-nya seperti warna kulit tapi lebih gelap. Value-nya saya kurangi dan saya geser ke sini. Kemudian saya siap menggambar. Saya ganti shadow atau bayangan kulit. Saya bisa kurangi radiusnya menjadi 25. Saya gambar seperti ini. Enter. Sudah bagus kan? Hidungnya saya mau perbaiki dulu menggunakan sculpt mode biar hidungnya lebih cantik lagi. Oh, nggak bisa. Oh, saya klik dulu hidungnya menggunakan object mode ternyata. Terus pergi ke sculpt mode, lalu saya tarik-tarik hidungnya biar mancung seperti ini. Hidungnya sudah, kupingnya sudah, kepalanya sudah. Saya mau bikin mata. Kita ke object mode, lalu saya tambahkan grease pencil baru, blank, kasih nama menjadi mata. Buat layer baru, kasih nama mata. Material properties, kita bikin material baru, judulnya mata. Mata itu warnanya putih ya, jadi fill-nya kita centang dan kita ganti menjadi putih. Udah, kita ke draw mode, kita buat matanya di sini. Sudah jadi matanya, lalu kita bisa menggambar pupilnya. Kita klik plus buat bikin layer baru, lalu ganti namanya menjadi pupil. Buat pupilnya kita buat material baru ya. Caranya pada material properties, kita tambah material baru, klik new, lalu fill-nya kita ganti menjadi warna mata yang kita inginkan. Misalkan dia punya mata coklat gelap seperti ini, atau hitam juga boleh. Lalu kita gambar menggunakan circle di sini. Sebelum itu kita bisa ganti materialnya menjadi pupil. Material itu warna yang kita gunakan ya. Pastikan ini layernya adalah pupil, lalu kita gambar pupilnya. Kita gambar sambil menekan shift ya. Kita tarik sambil menekan shift biar lingkarannya presisi seperti ini. Lalu kita tekan enter. Biar matanya ini berada di tengah-tengah, kita pergi ke edit mode, lalu kita klik matanya atau pupilnya, lalu kita geser menggunakan move seperti ini. Lalu kita bisa menekan scale untuk mengatur besarnya. Kok kecil sekali, mungkin segini cukup, atau kalau besar gimana ya? Seram sekali. Seperti ini, sudah bagus. Lalu kita pergi ke object mode. Karena kita perlu dua mata biar stereo, kita bisa menggunakan cara yang tadi, cara yang kita gunakan di telinganya tadi. Caranya kita geser titik ini ke tengah-tengah kepalanya seperti ini. Lalu pada modifier properties kita tambahkan mirror. Lalu pada edit mode kita seleksi semuanya, lalu menggunakan move kita geser ke lokasi yang kita inginkan seperti ini.
lalu kita kembali ke object mode. Selanjutnya kita bisa menggambar alisnya. Jangan lupa disimpan ya projectnya, tekan Ctrl S, lalu kalian bisa menentukan di mana kalian menyimpan. Kita kasih nama kita ganti namanya menjadi Bagas, misalkan namanya itu Bagas, atau terserah kalian mau kasih namanya apa. Pastikan kalian ingat di mana kalian menyimpan ini. Selanjutnya kita buat alisnya. Kita bisa menambahkan layer baru, lalu ganti namanya menjadi alis, dan kita gambar alisnya di sini menggunakan draw mode. Sebelum itu kita buat material baru ya, namanya rambut, karena warna alis itu sama dengan rambut. Nanti material ini juga kita gunakan buat rambutnya. Filenya kita ganti menjadi coklat seperti ini, karena nanti rambutnya coklat. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa ganti warnanya nanti. Misalkan kalian ganti warnanya menjadi pink atau lain-lain. Kita masih menggunakan arc buat gambar alisnya. Nah, kita gambar alisnya seperti ini. Kita geser titik-titik ini, lalu kita tekan E, kita geser lagi, tekan E lagi, kita geser lagi, tekan E lagi, kita geser lagi, sampai terbentuk alisnya. Nah, bagus sekali kan? Selanjutnya kita gambar mulutnya. Untuk itu kita pergi ke object mode, kita tambahkan grease pencil baru, namanya mulut. Add new mulut atau bibir ya. Nanti kita juga bisa menambahkan gigi dan lidah kalau dia mangap. Jadi sekarang kita cukup bikin bibirnya saja, karena itu mudah. Kalau sudah terbentuk, nah, saya taruh di tengah, lalu kita ke object data properties, new layer, kita buat layer baru namanya bibir, karena nanti kita bisa menambahkan gigi dan lidah kalau kita mau, tapi itu sulit ya, jadi kita bikin bibir saja. Kita gambar menggunakan draw mode, lalu kita buat material baru namanya bibir. Kita ganti menjadi taupe atau pink, mungkin ini sudah bagus ya warnanya. Kita gambar bibirnya. Sudah jadi. Sekarang kita bikin rambutnya. Seperti tadi, kita ke object mode, lalu kita tambahkan grease pencil baru, kita taruh di tengah, lalu kita gambar deh menggunakan draw mode, dan kita ganti menjadi rambut. Tambah layer baru namanya rambut, dan materialnya kita gunakan rambut, dan kita siap buat menggambar rambutnya. Misalkan rambutnya seperti ini, emang jelek sih rambutnya, jadi kita bisa memperbaiki menggunakan sculpt tool seperti tadi. Buat memperbaiki kita perlu pergi ke sculpt mode, lalu kita geser-geser rambutnya sampai terbentuk rambut ala-ala boy band biar bagus. Kalian bisa berlama-lama menggunakan sculpt ini buat bikin rambutnya lebih bagus
atau kalian bisa menggambar ulang rambutnya kalau merasa rambutnya terlalu jelek, tapi menurutku ini sudah cukup. Sudah deh, jadi ini adalah tutorial. Sudah deh, jadi kamu sekarang sudah bisa menggambar menggunakan Blender. Selamat mencoba. Nah, sebagai bonus saya akan bikin animasi mata berkedip. Nah, buat bikin animasi mata berkedip kita klik dulu ya menggunakan object mode. Kita klik matanya, mata ini, kemudian kita ganti menjadi edit mode. Nah, kita perluas bagian timelinenya ya dengan menarik seperti ini. Lalu kita pergi ke misalkan frame 40, di sini 40 ya. Lalu menggunakan scale kita tarik sampai dia merem. Kita tarik lagi sampai dia merem. Sudah. Kemudian merem sudah, dia melek lagi dong. Jadi kita seleksi bagian frame 0 atau frame awal, kita tekan Shift D buat menduplikat, lalu kita taruh di sini. Melek, merem, melek. Kemudian saya akan menambahkan animasinya. Nah, kalau di Adobe Animate ini namanya adalah Shape Twin ya, tapi di sini nggak ada Shape Twin, kita menggunakan Interpolate. Caranya kita di antara kedua keyframe, lalu klik Interpolate Sequence. Nah, seperti ini. Di sini kita juga bikin seperti ini. Nah, karena menurut saya itu terlalu lambat kedipnya, saya percepat. Kita tekan Ctrl Z lalu dipercepat seperti ini, lalu kita cek. Kita tambahkan animasinya seperti tadi. Nah, seperti ini, bagus kan? Tapi bagian pupilnya kok nggak ikut masuk ke matanya. Jadi kita perlu menggunakan fitur masking. Caranya pada pupil di layer di objek data properties, pada pupil kita klik centang, kita centang mas, lalu kita tambahkan mata. Nah, dengan begitu kita bisa lihat di sini matanya sudah masuk, maksudnya pupilnya sudah masuk ke mata. Nah, biasanya kalau kedip alisnya juga ikut bergerak ya, jadi kita bisa menambahkan pergerakan alisnya. Di sini pada alis di frame 17 alisnya saya turunkan sedikit seperti ini, lalu kita interpolate lagi. Sudah. Bagus kan? Nah, begitu caranya. Nah, kalau kalian merasa animasinya ini terlalu lambat, kalian bisa mempercepat dengan cara seleksi semua keyframe, lalu tekan S di keyboard, tekan S, lalu kita bisa mempercepat seperti ini, nanti lebih cepat seperti ini. Tuh, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga video ini
Dan saya sangat senang kalau kamu mau menonton video saya yang lain. Sampai jumpa.